Bapak Ibu, siap? Oke, luar biasa ya. Tanpa banyak kata, waktu dan tempat dan kesempatan kami persilakan dan berikan aplaus yang meriah buat Pak Juanda Rofelim. Oke, thank you Pak Agus. Siap. Aduh, ini saya mesti wanti-wanti dulu nih. Kayaknya internetnya lagi ngadat-ngadat nih kita nih. Oh, lancar kok Pak, kelihatannya. Ya, tadi saya 2 kali mental keluar soalnya. Oh, Oke. iya. Sebentar ya. Oke, tadi Baik, sudah Pak. diperkenalkan, nama saya Juanda Rofelim. Hari ini kita akan membahas tentang Instagram. Nah, sebelum kita membahas tentang Instagram, kita lihat dulu nih update terbaru mengenai data dari Instagram pada bulan April 2020 dari We Are Social dan Hotsuite, ya. Nah, di sini kita bisa lihat Instagram Audience Overview itu ada kurang lebih 970 juta ya yang bisa ditarget iklan di Instagram. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nggak main Instagram, ya terus nggak memanfaatkan fitur iklan yang ada di Instagram, berarti teman-teman kehilangan potensi 970 juta orang, ya, ataupun 970 juta akun yang ada di Instagram. Nah, terus juga kita bisa lihat dari gendernya ya, dari gendernya itu Instagram itu 51%-nya adalah wanita ya, dari 970 juta itu 51%-nya adalah wanita dan 49%-nya adalah pria ya. Jadi nggak heran kalau dibilang adalah Instagram tuh tempatnya cewek-cewek seperti itu ya. Nah, terus kalau kita lihat dari populasinya ya, dari tingkatan umur, kita lihat bahwa nomor satunya itu adalah 25 sampai 34 ya, angkatan saya gitu ya. Padahal sih saya curi-curi umur ya, saya ada di 35 sampai 44 padahal ya. Nah, tapi kita bisa lihat kalau Anda mau mentargetkan pengguna Instagram itu umurnya ada di 25 sampai 34 ya, kemudian ada di 18 sampai 24 ya, anak-anak milenial itu ya. Terus juga yang ketiga baru 35 sampai 44. Ya, ini wajar karena pada rentang waktu inilah bisa dibilang kan mulai boomingnya ya, dari umur 35 sampai 44 tuh angkatan-angkatan saya gitu ya. Kemudian baru ke belakang. Nah, terus kalau misalnya dilihat engagement benchmark-nya dari Instagram ya, kalau overall itu 1,52%. Artinya apa? Jadi dari setiap follower Anda ya, Anda berapapun follower Anda, itu rata-rata 1,52% yang akan engagement dengan postingan Anda. Dengan breakdown-nya adalah video itu 1,52, gambar itu 1,64%. Artinya, kalau Anda punya follower 1000, yang akan berinteraksi dengan Anda paling sekitar 15. Ya. Artinya apa? Kalau Anda mau di interaksinya lebih gede lagi, ya, Anda harus lebih sering berinteraksi. Ya. Tentu saja ini merupakan rata-rata. Ada orang yang interaksinya lebih tinggi dari ini, seperti itu. Ya. Terus kalau ditanya, Pak, berapa banyak sih saya harus ngepost di Instagram? Nah, ini berdasarkan data, ya. Average number of main feed post per day, jadi rata-rata orang ngepost di feed ya. Instagram itu ada feed, ada highlight, ada story ya. Nah, kalau per day-nya ya itu 1,75. Artinya apa? Anda cukup ngepost 1 sampai 2 kali saja ya per hari ya di Instagram. Oke. Nah, sedangkan di gambar ya, gambar itu 77,5% ya, sedangkan video itu 22,5%. Artinya apa? Dari orang posting di Instagram itu kebanyakan adalah gambar ya, dengan story ya, story itu each month-nya adalah 17 ya. Jadi lebih banyak orang ngepost story saat ini ya. Nah, kalau Anda mau memanfaatkan Instagram, ini adalah 10 ya. 10 kategori yang paling banyak orang gunakan di Instagram. Oke, dan ini paling populer. Yang pertama adalah orang menggunakan Instagram itu untuk ngepost produk-produk ataupun bisnis-bisnis tentang kecantikan. Ya, ini sangat relevan karena ya audiens Instagram sebagian besar adalah wanita. Jadi kalau Anda jualan produk-produk kecantikan, Anda ngepost tips tentang kecantikan, ini cocok banget. Ini top 10 kategorinya, ya. Yang kedua adalah fashion ya. Kalau Anda jualan baju, aksesoris, fashion dan segala macam, Anda bisa pakai Instagram untuk memasarkan produk Anda. Yang berikutnya adalah
kesehatan dan kebugaran. Oke. Jadi kalau Anda punya produk-produk kesehatan dan kebugaran, Anda bisa ngasih tips, Anda bisa kasih edukasi dan lain-lain mengenai kesehatan dan kebugaran di Instagram. Terus F&B ya, makanan dan minuman. Cocok banget tuh ya. Saya sendiri keluarin e-book Ghost Kitchen ya, itu laris banget sih ya. Dalam waktu berapa bulan aja sudah terjual ribuan piece ya, e-booknya seperti itu ya. Nah, cocok nih sama TTR ya, traveling ya. Jadi kalau Anda berada di dalam sebuah bisnis yang tepat, travel ya, jangan lupa untuk mengupdate status Anda untuk promosi tentang hal-hal yang berbau liburan. Tetapi ya jangan cuma sekedar liburan yang biasa-biasa saja, tapi Anda posting tempat-tempat wisata yang menarik sehingga memunculkan niat bagi orang lain untuk mau liburan ya. Nanti liburannya kemana ya, lewat Anda seperti itu ya. Kemudian adalah gaya hidup ya, Anda bisa pamer ya, bisa dibilang pamer gitu ya, ataupun menunjukkan gaya hidup Anda, apakah gaya hidup Anda borjuis, apakah gaya hidup Anda hidup sehat, apakah gaya hidup Anda hidup yang sederhana, ya Anda bisa tampilkan di Instagram ini ya, gaya hidup. Berikutnya adalah tips-tips seputar dunia parenting ya, jadi Anda bisa menggunakan Instagram ini untuk melakukan edukasi mengenai parenting ataupun dengan bisnis ya, bagi Anda yang ingin merekrut orang ataupun ingin merekrut orang yang mau bisnis bareng Anda, ya Anda bisa menggunakan Instagram ini. Dan fotografi, ya tentu saja karena Instagram ini adalah media untuk berbagi gambar, tips untuk fotografi memiliki tempat yang tersendiri di dunia Instagram gitu ya. Jadi sangat-sangat disarankan sekali kalau Anda hobi fotografi mengupload ya hasil dari foto Anda ke Instagram. Dan kalau Anda punya hewan peliharaan ya yang lucu-lucu ya, Anda bisa masukkan di Instagram. Ini salah satu contohnya, misalnya Anda punya hewan peliharaan, mau anjing, kucing ataupun apapun ya, yang menarik, yang sekarang lagi rame cupang ya. Cupang itu lagi rame banget di Instagram ya. Jadi itu bisa dipostingin juga seperti itu ya. Nah, ini top konten ya. Kalau tadi top kategorinya, sekarang adalah top kontennya. Kalau Anda mau posting di Instagram, konten-konten seperti apa saja sih yang Anda bisa post di Instagram? Nah, jadi Anda bisa nge-post konten-konten berupa motivasi ataupun inspirasi. Ya, jadi Anda dapat motivasi dari mana, Anda post di Instagram. Anda punya inspirasi dari mana, Anda post di Instagram. Berbagilah ya, berbagi motivasi dan inspirasi setiap pagi. Berbagi kalimat positif. Kenapa? Karena kalau Anda memvibrasikan ya, kalau Anda membagikan kalimat positif, maka hal-hal yang positif akan datang ke Anda. Ya, tetapi begitu juga dengan sebaliknya. Kalau Anda mempostingkan yang demotivasi ataupun yang negatif, ya, yang nggak beres ataupun yang aneh-aneh lah seperti itu, ya, yang demo-demo dan segala macam, itu akan negatif feedback-nya juga ke Anda. Ya, jadi usahakan apa yang Anda posting, mau itu di sosial media ataupun di Facebook, Instagram, dan lain-lain, itu adalah hal-hal yang positif aja. Ingat, jejak digital itu ada, ya. Artinya apa? Kalau Anda lagi bisnis, terus Anda postingnya yang negatif-negatif, maka nanti rekan bisnis Anda atau siapapun akan melihat histori Anda seperti apa. Seperti itu, ya. Yang kedua adalah behind the scene. Ya, jadi kalau Anda punya before after ataupun punya kegiatan sebelum tour, kegiatan sebelum terbang, kegiatan sebelum apapun lah ya. Jadi before-nya, ya, before acara itu Anda bisa masukkan ke Instagram seperti ini. Jadi behind the scene ini kita bisa masukkan. Ya, kalau Anda jualan online, Anda bisa posting tentang Anda lagi packing barang dan lain-lain seperti itu. Terus edukasi, ya Anda juga bisa mengepost postingan-postingan berupa edukasi, ya edukasi market Anda. Ingat, orang tidak tahu produk Anda, oleh karena itu Anda harus mengedukasi, ya harus mengedukasi bahwa, ini produk saya loh dan produk saya ini bisa buat ini. Ini saya loh dan saya bisa seperti ini. Nah, kasih edukasi-edukasi seperti itu, ya. Dan Anda juga bisa menggunakan user generate content. Ya, seperti Instagram ini pun itu adalah user generate content. Artinya apa? Instagram sendiri nggak punya konten gitu. Yang ngisiin kontennya itu adalah user-usernya gitu.
Sama, saya juga menggunakan strategi ini untuk yang ghost kitchen saya. Saya nggak punya konten tentang kuliner, tentang makanan. Nah, saya mengundang orang-orang, yuk yang punya makanannya yang mau saya promosikan, saya taruh di Instagram saya. Itu namanya adalah user generate content. Atau reportase, ya. Jadi Anda melaporkan kejadian-kejadian ataupun Anda melaporkan kegiatan Anda. Hai teman-teman, hari ini saya sedang umroh bersama dengan teman-teman yang lain. Nah, kayak gitulah, reportase, model-model reportase seperti itu. Ya, jadi Anda harus berani tampil, ya, Anda harus berani tampil. Dan inilah salah satu alasan kenapa saya ciptakan ada juga tuh namanya game card Digital Marketing is Fun. Dan salah satu challenge-nya adalah Anda harus berani live, ya, Anda harus berani ngomong, Anda harus berani bicara di depan kamera seperti itu. Dan Anda juga bisa ngikutin tren, ya. Jadi Anda bisa melihat tren-tren apa saja yang sedang terjadi di umum saat ini, ya. Contoh yang terakhir tren adalah odading, ya. Jadi odading misalnya rasanya seperti Iron Man gitu ya. Nah, Anda bisa ambil quote-quote gitu yang lagi tren ataupun nanti Anda bisa kombinasikan dengan bisnis Anda seperti itu. Jadi Anda ikutin trending yang sedang berlaku saat ini. Dan Instagram algoritma untuk tahun 2020 ini kita bisa lihat, kalau dulunya adalah chronological, maka sekarang adalah filter bubble kalau saya bilang. Artinya apa? Kalau chronological artinya adalah posting berdasarkan urutan waktu. Ya, kalau zaman dulu ya, awal-awal Instagram sebelum diakuisisi sama si Facebook itu, jadi strateginya adalah seperti ini. Anda harus rajin-rajin update status. Sehingga kenapa? Sehingga status Anda nggak mendem ke bawah, ya, jadi status Anda naik lagi ke atas, status Anda naik lagi ke atas. Itu berdasarkan urutan waktu gitu. Tetapi algoritma yang sekarang itu udah nggak terlalu seperti itu lagi. Artinya apa? Instagram melalui fitur Explore-nya, kan kita kalau Instagram di fitur Explore ya. Nah, di fitur Explore itu dia menampilkan postingan-postingan yang sesuai dengan minat Anda saat ini. Contoh misalnya, kalau Anda saat ini lagi cari tentang rumah gitu. Nanti kemungkinan besar di bagian explore Anda itu semua postingannya ada tentang rumah. Mau postingan yang baru ataupun postingan yang lama, itu semua tentang rumah. Kayak kemarin saya lagi cari-cari ataupun lagi tertarik sama PlayStation 5 gitu ya. Nah, kemudian nanti di bagian explore saya isinya tuh semua tentang PlayStation 5. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan filter bubble. Jadi Instagram akan menampilkan kepada Anda postingan-postingan yang sesuai dengan minat Anda saat ini. Artinya apa? Kalau Anda ketemu sama orang yang lagi minat traveling, nah maka kemungkinan postingan Anda bisa ditampilkan kepada orang-orang tersebut. Nah, jadi itu adalah filter bubble. Nah, ini adalah 7 strategi di Instagram untuk kebutuhan marketing Anda. Nah, tetapi sebelum Anda menggunakan strategi ini, ya, pastikan dulu akun Instagram Anda adalah akun Instagram bisnis. Jangan gunakan akun Instagram personal. Kenapa? Karena dengan akun Instagram bisnis, Anda bisa mengetahui lebih banyak data dan lebih banyak tools yang bisa Anda gunakan untuk kebutuhan bisnis Anda. Ya. Nah, gimana caranya untuk mengubah akun Instagram profile biasa ke akun Instagram bisnis? Tapi sebelumnya, gimana Pak saya tahunya? Apakah akun Instagram saya, akun Instagram biasa, atau Instagram bisnis? Nah, paling gampang, Anda lihat di salah satu postingan Anda, ya, Anda buka salah satu postingan Anda, ada tombol promote-nya nggak tuh? Ya, kalau nggak ada tombol promote, maka akun Instagram Anda adalah akun Instagram biasa. Ya, tapi kalau ada tombol promote atau promosikan, maka akun Instagram Anda adalah akun Instagram bisnis, seperti itu ya. Nah, cara rubahnya bagaimana? Anda tinggal ke garis 3 tuh yang di pojok kanan atas. Kemudian nanti Anda ke bagian setting, ya. Kemudian nanti Anda ke bagian account, dan nanti di situ ada switch to business account. Ya, kalau saya kan tuh switch to personal account, ya. Jadi di situ nanti akan ada berubah switch to business account. Nah, tetapi perlu diingat ketika Anda klik switch to business account, maka Anda akan diminta untuk mengkoneksikan dengan Facebook fanpage Anda. Nah, maka Anda juga harus punya fanpage, ya, halaman Facebook. Nah, itu harus dikoneksikan, ya. Kenapa? Karena ya itu nanti akan link account-nya antara Instagram bisnis
dengan Facebook fanpage-nya. Dan penting sekali buat Anda untuk memiliki 1.000 follower Instagram pertama Anda. Ya, jadi di Instagram itu benchmarknya adalah 1.000, 10.000. Ya, awalnya adalah 1.000 dulu. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan 1.000 follower pertama? Ada 2 cara. Ya, kalau zaman dulu itu kita punya teknik namanya follow unfollow. Artinya apa? Anda follow dulu, ya, Anda follow dulu orang lain, ya. Kemudian harapannya orang lain itu follow Anda, kemudian Anda unfollow dia. Itu follow unfollow. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, orang juga udah males gitu. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kalau Anda mau mendapatkan 1.000 follower pertama Anda dengan style, artinya dengan membangun trust seperti itu, maka yang harus Anda lakukan adalah Anda benahi dulu home base Anda ataupun akun Instagram Anda, ya. Kemudian ketika akun Instagram Anda sudah bagus, Anda gunakan strategi yang namanya 99 of kindness. Apa itu 99 of kindness? 99 of kindness adalah membagikan 99 kebaikan setiap hari. Artinya apa? 99 kebaikan itu seperti kayak like, comment, dan share. Oke. Kenapa like dan comment dan share itu kebaikan? Karena dengan kita melakukan like, dengan kita melakukan komen, dengan kita melakukan share, itu bisa membawa senyuman kepada orang yang di komen ataupun di like. Ya, coba bayangkan ada orang yang bilang, aduh kok postingan saya nggak ada yang komen nih, nggak ada yang like nih, sedih dia gitu. Begitu kita like, alhamdulillah postingan saya ada yang like kayak gitu kan. Nah, itu kita membawa kebaikan. Dengan begitu aja kita membawa kebaikan, ya. Tetapi ingat, dalam melakukan 99 of kindness ini tidak boleh agresif. Artinya apa? Di Instagram itu Anda nggak boleh spam like. Ya, dalam satu waktu like dalam waktu berurutan dan cepat sekali itu. Nah, kalau Anda melakukan itu, Anda akan terkena namanya shadow ban. Akun Anda di-block sementara, di-ban sementara oleh si Instagram. Nah, jadi caranya dalam melakukan 99 of kindness adalah Anda bagi 99 sehari, Anda lakukan 20 per jam. Ya, kasih waktu Instagram untuk mereset counternya gitu loh. Ya. Jadi 1 jam pertama Anda like 20 orang. Like. Nah, jangan lebih dari 20. Karena kalau udah lebih dari 20, biasanya udah ada warning dari Instagram. Ya, jadi nge-like 20 orang kan paling cuma 5 menit kerjaan ya. Like, 20, stop. Kemudian istirahat 1 jam. Ya, istirahat 1 jam. Kemudian nanti komen, 20, stop. Kemudian Instagram jam ketiga, jam keempat, dan jam kelima. Oke? Nah, jadi dengan demikian harapannya kita bermain dengan numbers game. Artinya apa? Kalau sehari Anda lakukan 99 kebaikan, berarti dalam 1 bulan Anda ada 3.000 orang yang Anda like, comment, and share. Nah, ini seperti funneling, ya. Dari 3.000 orang tersebut, kalau dia lihat, kok ini Juanda kayaknya, ini orang siapa sih nge-like-in saya terus? Dia akan kepo, dia akan pengen tahu siapa orang ini yang nge-like-in saya terus. Nah, begitu dia lihat, akunnya bagus, ya harapannya dia akan follow. Tapi kalau dia lihat akunnya nggak bagus, ya percuma juga, dia nggak akan follow. Makanya, tadi saya bilang, sebelum Anda melakukan 99 of kindness, pastikan akun Anda bagus dulu, bermanfaat dulu. Seperti itu. Nah, ini bisa Anda lakukan. Atau cara lain, ya, yang berikutnya adalah Anda bisa melakukan connect contact. Artinya apa? Anda discover people, ya, Anda discover people, kemudian Anda follow teman-teman Anda. Kenapa? Harapannya adalah kalau orang ini sudah ada kontaknya di nomor Anda, maka hubungan Anda sudah lebih warm, ya. Kalau tadi kan untuk cold market tuh, ya. Kalau ini adalah lebih warm. Jadi kalau teman Anda di-follow, ya harapannya juga dia akan follow balik, seperti itu, ya. Nah, di sini siapa yang nomor kontaknya kurang dari 1.000? Nah, itu harus diperbanyak, ya, kontaknya. Nah, strategi pertama kita masuk, ya. Pertama adalah ciptakan profil ataupun bio yang menarik, ya. Jadi di Instagram itu Anda bisa memanfaatkan bio Anda untuk berjualan. Nah, syaratnya ada 3 kalau Anda mau nulis di bio. Di bio itu Anda harus pertama, ya,
apa value yang ada di dalam bisnis Anda ataupun di dalam diri Anda. Yang kedua, apa yang bisa Anda solve dengan bisnis Anda. Dan yang ketiga, apa call to action-nya setelah orang melihat bio Anda. Dan ketiga hal ini, Anda harus bisa tulis dalam 150 karakter. Kenapa? Karena Instagram itu di bagian bio hanya menampung 150 karakter, gitu. Jadi contoh misalnya, saya adalah Juanda Rovelim, ya, seorang digital marketer yang menyediakan jasa A, B, C. Ya, value saya adalah trust, bla bla bla, gitu. Nah, itu semua harus dirangkum dalam 150 karakter. Oke, itu di bagian bio. Kemudian kita saling promosi, kolaborasi, ya. Contoh kayak ini, ya. Kita saling promosi, kita saling kolaborasi. Ya, Anda lihat siapa-siapa saja yang punya pengaruh ataupun yang punya masa, Anda ajak kolaborasi, Anda ajak bikin konten bareng, Anda ajak sharing bareng dan lain-lain. Ya, paling gampang Anda ajak IG live bareng. Ya, kenapa itu tujuannya? Tujuannya untuk saling mempromosikan. Supaya follower dia tahu saya, follower saya juga tahu dia. Nah, kita jangan egois, maunya kita doang yang dikenal, nggak bisa. Ya, jadi kita harus saling promosi, saling memasarkanlah seperti itu. Ya, jangan pelit untuk saling like, saling komen. Ya, kayak hari ini ada 34 orang sudah saling follow belum? Ya, kalau udah saling follow kan, udah otomatis follower kita sudah nambah tuh, ya 34 orang gitu ya. Terus juga gunakan the power of hashtag, ya. Jadi, ya, oke, ya. Jadi Anda juga bisa gunakan hashtag. Pastikan Anda menggunakan hashtag. Ya, kenapa? Karena kalau postingan Anda tidak ada hashtagnya, maka yang bisa lihat postingan Anda hanya Anda dan teman-teman Anda. Ya. Tetapi ketika postingan Anda ditaruh di dalam sebuah hashtag, maka postingan Anda ditaruh ke dalam sebuah folder umum yang bisa diakses oleh banyak orang. Ya. Nah, tetapi dalam menggunakan hashtag ini, Anda juga harus ada aturannya. Pertama, Anda nggak boleh spam hashtag. Spam hashtag itu artinya apa? Anda jualan tour and travel, tetapi Anda gunakan hashtag kue. Ya, hashtag kue kan nggak ada hubungannya sama tour and travel. Kalau Anda terlalu banyak ngepost tentang hal-hal demikian, maka Instagram akan melihat ini kok relevansinya kecil ya. Dan Anda terlalu banyak melakukan postingan-postingan seperti itu. Maka Anda akan terkena shadow ban juga. Ya. Nah, terus juga dalam hashtag ini Anda juga jangan bermain di hashtag-hashtag yang banyak. Artinya apa? Postingan Anda sedikit, follower Anda sedikit, Anda taruh di hashtagnya yang jutaan. Nah, kalau Anda postingannya di hashtag yang jutaan dan itu perputarannya kencang, ya, daily postingnya kencang, maka Anda akan tertutup juga postingannya, akan turun seperti itu. Ya. Nah, jadi Anda main di hashtag-hashtag yang low competition aja, jangan yang terlalu kencang perputarannya dalam satu hari. Ya. Nah, terus Instagram sendiri itu membatasi hanya 30 hashtag di dalam satu postingan. Ya. Jadi saran saya gunakanlah plus minus 10 hashtag dalam postingan Anda cukup. Ya, jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu sedikit seperti itu, ya. Terus kreatiflah dalam mengolah gambar, ya. Kenapa? Karena tadi saya bilang, Instagram ini adalah tempat berbagi gambar. Dan Anda berkompetisi bukan juga dengan teman-teman Anda doang, tetapi dengan jutaan gambar yang ada di Instagram setiap hari. Dan jutaan gambar yang orang-orang lihat setiap hari. Gitu. Nah, Anda harus menciptakan sebuah gambar yang menarik perhatian. Jadi jangan cuma sekedar, kalau Anda jualan barang ya, barangnya ditaruh di lantai, difoto terus diupload, itu nggak ada menarik-menariknya. Ya, jadi Anda harus retouch dulu sedikit, ya, seperti itu. Jadi gunakan gambar yang menarik, kreatiflah dalam mengolah gambar. Dan yang kelima, Anda bisa menggunakan jasa influencer, ya. Jadi
Anda coba perhatikan, influencer itu ada banyak, ada yang mikro influencer, ada yang influencer besar, dan lain-lain. Nah, kalau influencer yang udah kayak artis, itu kan udah pasti mahal gitu ya. Anda bisa mulai dari yang mikro-mikro influencer. Mikro influencer itu yang followernya paling ribuan sampai puluhan ribu. Ya, itu biasanya murah, ya bisa cuma bayar ratusan ribu juga, atau bahkan nggak bayar, gitu, tergantung gitu ya. Dan yang keenam adalah Anda bisa menggunakan paid promote. Artinya apa? Anda bayar Instagram, Anda bayar akun-akun di Instagram, kemudian mereka minta mereka untuk mempromosikan postingan Anda. Dan yang ketujuh, Anda juga bisa melakukan endorsement, ya. Kalau misalnya kalau Anda punya produk, ya Anda kasih aja produknya sama mereka untuk di-endorse. Atau kalau kayak kita jualan tour and travel, kita ajak aja mereka tour and travel untuk mempromosikan bisnis kita ataupun mempromosikan layanan kita. Itu endorsement, ya. Biasanya ya ada yang bayar, ada yang gratis juga sih, tergantung dari Anda negosiasinya seperti apa, ya. Dan terakhir, jangan lupa untuk gunakan iklan, ya. Dan kayak tadi saya bilang, ada tombol promote-nya, Anda klik tombol promote, ya. Kemudian Anda pilih 3 objektifnya, ada mau ke your profile, ke your website, atau ke direct message. Kalau saya lebih prefer ke your website, ya. Dan jangan lupa kalau di refer ke your website, ada landing page-nya, ya. Kemudian Anda tinggal cari audiensnya seperti apa. Kemudian Anda tentukan budgetnya, ya. Anda tentukan budgetnya. Itu bisa dimulai dari Rp20.000 sehari di Instagram, ya. Saran saya kalau mau ngiklan itu 5 hari minimal. Oke. Dan yang terakhir, kalau ini sudah selesai, Anda tinggal klik create iklannya. Nanti Instagram akan melakukan review dari iklan tersebut. Kalau oke, dia akan jalan. Kalau nggak oke, ya udah dia akan di-reject. Anda diminta untuk benerin lagi. Seperti itu. Oke, demikian sharing dari saya. Silakan kalau mau ada pertanyaan, kita bisa open discussion. Tapi sebelumnya saya izin 5 menit, anak saya manggil buat sekolah online sebentar. Oke. Baik, Pak. Siap. Lanjut ya. Oke, baik Bapak Ibu ya, luar biasa sudah di-sharing oleh Pak Juanda tadi ya, detail sekali bagaimana kita bisa memaksimalkan Instagram gitu ya. Ada sekitar 970 juta orang ya, atau 970 juta akun Bapak Ibu. Kalau kita tidak memaksimalkan Instagram, ya angka segini banyaknya yang fantastis ini juga pasti terlewat gitu ya. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaannya bisa langsung di grup chat, nanti sambil nunggu Pak Juanda kembali lagi, Bapak juga bisa langsung chat aja ya, kita kolektif dulu pertanyaannya, nanti kita coba jawab satu-satu ya. Silakan Bapak Ibu. Oh iya Pak Agus, ini ada Budian ya, yang Teter cabang Tebet yang punya vendor umroh tadi. Baik, boleh Pak. Disampaikan mungkin ya, detail. Jadi sekalian nanti kalau sudah ngerti product knowledge, kita promonya pakai ini ya, pakai Oke, sorry, sambil nemenin sekolah online soalnya sekarang. Pak Mulyadi ada yang japri nih ke private, ya. Apakah testimoni customer bisa dikategorikan sebagai endorsement? Ya, kalau customer testimoni pasti sebagai endorse juga kan, bahwa dia mengendorse kita seperti itu, bisa jadi seperti itu, ya. Jadi usahakan setiap kita ada customer yang puas, ya, minta mereka untuk melakukan endorsement atau minta testimoninya mereka juga boleh. Gitu. Oke. Ada lagi Pak Agus? Ya, silakan Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan?
Udah pada ngerti semua kayaknya nih. Soalnya kalau diem ada dua kemungkinan. Ngerti banget atau nggak ngerti banget. Iya, iya. Ayo silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan nih seputar Instagram marketing, luar biasa ini. Atau siapa yang mau Instagramnya di review gitu kan? Kirimnya pada private semua ya, nggak ke everyone ya? Ntar kita buka dulu. Bagus, sambil di info Bagus, yang pertanyaan Bagus. Ya. Ya. Di ini aja, di info pertanyaannya langsung ke ini ya. Ya. Ada yang nanya, IG-nya Pak Juanda apa? Juanda Rovelim. Nih, Juanda Rovelim. Jadi itu juga ini ya. Sama cara menaikkan follower, kita banyak sharing nih Pak Juanda ya. Ya. Banyak sharing ya. Jadi menaikkan follower juga. Termasuk ini juga bagus juga nih Pak Agus ya. Nama kita jangan nama kita tapi emailnya ya. Ya. Email. Optimasi juga ini di Zoom ya. Coba ya kita lihat ya. Ada siapa aja di sini nih? Ada Bu Dini. Oke, saya belum dijadiin host untuk yang ini sebentar. Yang mana? Digital Marketing is Fun. Oh, Digital Marketing is Fun ya. Oke. Bagus dibacain saya anehnya gini ya, pertanyaan itu bisa ke host, kadang ke private gitu ya. Kadang nggak masuk ke host satunya gitu. Ini ada pertanyaan dari Pak Anton Nugroho masuk ke saya ini ya. Ya. Hashtag apakah harus lebih karena selama masih belum nge dengan hashtag? Harus lebih maksudnya gimana ya? Oke, nih ini Bu Dini ya. Dini Walu ya 82. Oke. Nah, ini kan Bu Dini nih udah bagus nih, profile picture-nya pakai gambar orang lebih seneng untuk mendapatin lebih seneng untuk memfollow yang gambar orang dibanding dengan gambar brand, ya kan? Nah, terus di sini owner Edu Smart Kids Kreatif, brands atau cabang ekspedisi multikurir, trainer, motivator, and author. Nah, ini kan udah ada nih value sama apa yang bisa kita solve. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa mereka harapkan dari kita? Misalnya, mau bergabung ataupun apa call to action-nya gitu sebelum di wa.me-nya. Atau kalau misalnya mau link-nya ada banyak, misalnya pakai link tree atau bio link dan segala macam. Sehingga nanti orang bisa klik seperti itu. Ya, jadi bisa ada banyak pilihan gitu, Bu. Ya. Nah, ini udah udah ini oke nih, owner Edu Smart Kreatif ini kan sudah menaikkan trust ya, owner gitu ya. Terus brand cabang ekspedisi multikulir, trainer, motivator, author. Oke, ini adalah apa yang kita bisa solve. Nah, terakhir adalah apa call to action-nya gitu. Nah, terus gambarnya, nah saya pengen tanya nih, akun ini dikhususkan untuk bisnis atau untuk kehidupan pribadi juga? Nah, itu harus dilihat ya. Kalau misalnya bisa, harusnya dipisahkan yang pribadi-pribadi, yang bisnis-bisnis gitu. Karena kita mau mengarahkan orang kan. Gitu. Dan harus rajin sharing sih Bu, ini karena postingannya kan belum terlalu banyak sharing-sharing nih. Kayak gitu. Ya. Overall oke, cuma ini mesti di-clearin lagi apakah ini mau dibikin menjadi Instagram pribadi atau mau jadi Instagram bisnis. Kalau Instagram bisnis, Bu Dini harus fokus untuk tujuan bisnis dan fokuskan untuk sharing-sharing dulu. Artinya apa? Nanti di feed ini ya tentang edukasi bisnis,
tentang testimoni pelanggan dan lain-lain. Itu hal-hal yang berhubung dengan bisnis gitu ya. Tetapi kalau misalnya pribadi, ya pribadi aja, kayak misalnya makan sama itu, terus ada anaknya lagi ngaji, gini kan, ya ini nggak ada hubungannya sama bisnis gitu, nggak usah diposting gitu. Nah, jadi harus dipisahkan antara yang bisnis sama yang pribadi. Bagusnya terpisah emang Pak Juanda ya? Yes, bisa, biar orang nggak bingung. Cuma kayak Instagram saya kan memang fokusnya buat pribadi, tapi gatel juga mau nggak jualan bisnis. Ya nggak apa-apa, kalau pribadi sekali-sekali jualan nggak apa-apa, tapi kalau bisnis jangan dicampur sama pribadi gitu. Jadi lagi ngomong anak apa segala macam, jadi kan kesannya nggak profesional. Ya. Jadi harus ada sendiri ya untuk Instagram bisnis. Ada sih kalau Instagram bisnis ada sendiri. Nah kalau hashtag itu ya kita cuma lihat aja di hashtagnya kayak gini nih, kayak misalnya saya nih postingan saya yang digital marketing is fun ya. Nah ini kan saya kasih hashtag nih. Tuh ada UMKM ya, UMKM Indonesia, UMKM kelas. Nah ini hashtag seperti ini, sehingga nanti postingan kita yang ini ya, yang ini 7 alasan kenapa UMKM melakukan digital marketing, dia ada juga di sini misalnya UMKM Indonesia. Dia bisa muncul juga di daerah sini gitu, yang di recent-nya misalnya. Nah, tuh kan. Mana nih? Tuh kalau dia daily postingnya banyak ya, kita bisa kependem tuh. Kayak gitu. Banyak nih dia berarti kependem kita. Jadi usahakan jangan cari yang daily postingnya banyak. Itu ada aplikasinya sendiri kok, tapi itu berbayar sih aplikasinya untuk mengetahui hashtag mana dan tingkat posting per harinya berapa, ya itu bisa dilihat datanya. Itu kalau Anda mau seriusin Instagram, saya sarankan sih Anda langganan lah ya, langganan aplikasi itu. Tapi kalau Anda nggak mau terlalu seriusin, ya udah pakai kira-kira aja ya. Yang penting hashtagnya nggak usah terlalu banyak kayak begitu. Kalau untuk Instagram, Instastory aja bisa juga nggak? Ya, justru kalau Anda mau fokusnya bisnis, ya di feed itu Anda nggak boleh jualan. Ya, aturannya gini, kalau di feed itu Anda nggak boleh jualan. Kenapa? Karena itu yang menjadi jendela Anda. Orang akan melihat feed Anda dulu. Kalau di feed Anda itu ada jualannya, kayak gini kan, kalau di feed itu ada jualannya, orang akan nggak tertarik untuk follow Anda gitu. Ya. Nah, Anda nanti jualannya di mana? Anda jualannya tuh ya di sini di highlight, ya, terus di story. Justru di story itu untuk jualan, kayak gitu, ya. Di story itu Anda bisa jualan. Terus kalau di ini kan seminar, kita bisa sharing kan story seminar kita. Ini di sinilah tempat kita berjualan. Tapi di feed, ya di feed itu nggak boleh jualan. Nih Pak Fonli nih. Banyak yang bilang bahwa sebenarnya di IG jangan melakukan direct selling. IG lebih baik melakukan untuk media promosi, edukasi, etalase produk kita. Bagaimana? Yes, seperti itu. Ya. Jadi IG itu ada 2. Ya. Kita bisa bikin akun namanya akun traffic. Yang kedua adalah akun katalog. Ya. Kalau di akun traffic, Anda nggak boleh jualan sama sekali. Ya. Di akun traffic, Anda nggak boleh jualan sama sekali. Tapi di akun katalog, ya jualanlah sebanyak-banyaknya gitu. Nah, jadi Anda harus pisahkan antara akun traffic dengan akun katalog. Bukannya nggak boleh jualan sama sekali, Pak. Tapi Anda harus tentukan dulu tujuannya. Apakah mau bikin akun traffic atau akun katalog. Nah, kalau digital marketing is fun ini, ya, digital marketing is fun ini adalah akun traffic saya. Artinya apa? Ya di sini saya cuma benar-benar edukasi aja untuk branding, ya. Nggak ada niat jualan. Kalau beli, syukur. Nggak beli, nggak apa-apa gitu. Tetapi kalau misalnya di akun saya yang Juanda Rovelim, ya ini saya benar-benar jualan gitu. Semua seminar-seminar saya, promosi-promosi saya taruh di sini semua. Gitu. Jadi nggak ada cerita gitu. Kalau di akun katalog jualan lah, kebut jualan gitu. Tapi kalau di akun traffic jangan jualan gitu, Pak. Nah, kalau Pak Mulyadi landing page ditaruh di mana? Taruhnya di ini, Pak. Ya, di kayak gini nih, kavlingsolusidigital.com. Ini website. Kalau landing page itu nanti Bapak kayak akun saya yang Ghost Kitchen ini yang tadi saya bilang akun Ghost Kitchen ini adalah user generate content. Ini saya ada link tree-nya, Pak. Karena ada banyak link kan. Saya taruh di link tree ini, saya klik.
nanti dia akan kasih link-link yang lain gitu loh. Jadi orang bisa pilih dia mau linknya yang mana. Gitu. Jadi kalau Pak Mulyadi ada landing page ya pakai Linktree aja. Karena di Instagram itu hanya satu-satunya tempat bisa taruh link adalah di bagian website atas ini gitu. Untuk ngakalinnya ya pakai Linktree, pakai bio link dan lain-lain. Yang Linktree lagi ngetren ini ya. Ya. Kan ada yang dijual belikan apa ya? Jasa apa buat kayak Linktree gini, Pak? Ada banyak provider selain Linktree. Orang-orang Indonesia bikin kayak bio link apa segala macam link-link yang kayak begitu. Tapi kalau mau gratis ya pakai Linktree aja. Linktree ya. Oke. Halo, Kalau Pak, mau nanya. yes. Oh, ya. Maaf, saya mau bertanya tentang apa namanya iklan tadi, Pak. Lebih efektif mana iklan kita itu kan gini, kalau misalkan kita FB Ads itu kan otomatis ada kita setting, kita bisa juga apa namanya nge-share iklan kita ke Instagram kan Pak ya, secara otomatis kan. Ya. Nah, itu lebih efektif mana? Kita iklan di Instagramnya langsung atau lewat FB Ads itu aja gitu? Kalau saya lebih senang iklannya di Facebook Ads, taruhnya di Instagram. Oke, berarti lebih apa namanya lebih prefer kayak gitu ya Pak ya. Jadi ya, nggak perlu lewat Instagram. Ya, karena iklan di Instagram tuh terlalu sederhana ya kayak tadi saya bilang kan. Cuma klik tombol promo, tentukan 3 objektif, pilih target market, tentukan budget, selesai. Itu terlalu sederhana sehingga kita nggak bisa menjangkau orang-orang yang tertarget benar-benar. Nah, kalau di Facebook itu kan ada 11 objektif, terus juga pilihan target audiensnya itu bisa lebih spesifik lagi. Nah, itu nanti tinggal di placement di Instagram. Oke, baik. Itu yang pertama, berarti tetap sesuai ini, karena saya udah terbiasa di FB Ads gitu. Nah, kemudian yang kedua, Pak, apakah kalau misalkan kita ingin akun kita ini kita fokuskan untuk bisnis gitu ya, apakah kita bikin akun baru atau akun ini aja kemudian kita rubah ke Instagram bisnis kan bisa kan seperti itu Pak? Gimana Pak? Ya bisa aja tapi ingat kontennya. Kalau kita mau menggunakan akun lama kita langsung diubah ke bisnis, apakah kontennya itu sudah mendukung bisnis atau enggak? Kalau kontennya itu belum mendukung bisnis, ya mendingan bikin akun baru. Karena terus terang kalau misalkan kita bikin baru Pak, saya juga ada beberapa akun baru gitu ya. Itu kan kita harus apa namanya nambah apa followers lagi gitu kan Pak, kayak mulai dari nol gitu. Nah, maksud saya misalnya kita apa akun yang lama kita, maksudnya akun pribadi kita rubah jadi akun bisnis, berarti kita tinggal apa mungkin ya disembunyikan yang apa postingan-postingan yang bisa. Jadi tinggal seperti itu ya Pak ya. Nah kemudian yang yang ketiga ini berhubungan dengan ini Pak, apa yang minggu lalu itu ada materi tentang 2 minggu lalu itu ada materi tentang apa story selling Pak. Jadi tentang soft selling ya. Itu apakah tepat juga dilakukan di Instagram? Karena tadi yang di atas tadi itu gambar-gambar yang tidak berhubungan dengan produk itu soft selling. Jadi apa yang saya tulis di Facebook saya post di situ. Efektif nggak seperti itu Pak? Bisa aja nggak masalah. Storytelling itu kan tinggal disesuaikan aja bahasanya dengan tempatnya. Artinya apa? Kalau di Instagram ya nanti disesuaikan dengan bahasa Instagram, misalnya pakai sis apa segala macam gitu kan. Kalau di Facebook ya kita sesuaikan lagi dengan bahasa Facebook. Kalau nanti storytelling itu ditaruh di YouTube disesuaikan lagi dengan bahasa di YouTube gitu. Jadi storytelling itu mau ditaruh di mana aja nggak ada masalah gitu. Tapi itu Pak Juanda ya, storytellingnya mungkin lebih ke gambar kayak punya Pak Juanda itu kan? 3 geser gitu ya? Ya, itu gambar, bisa juga itu namanya karusel misalnya. Jadi story-nya itu dibagi menjadi berapa gambar gitu Pak Juanda ya? Betul, bisa juga misalnya kayak gini, ya kan? Misalnya ini jadi story, nanti menarik kan? Gitu. Kalau kata tulisan kayaknya jarang baca orang Instagram. Orang jarang baca caption soalnya. Ya itu jarang baca. Harus dirubah ke gambar gitu ya? Ya bisa juga. Jadi dibikin jadi gambar-gambar cerita pendek gitulah. Di belakangnya jualan produk kita gitu kan? Bisa aja. Baik, berarti mungkin algoritmanya maksudnya strategi kita agak berbeda ya Pak ya di Instagram dengan di Facebook. Maksudnya kalau di Instagram mungkin memang harus lebih ditekankan gambar gitu. Berarti kalau misal kita punya postingan nih Pak, kita tiap hari minimal 2 gambar yang kita post gitu. Nah itu apa namanya kita juga di story juga di feed gitu Pak? Atau yang mana yang lebih maksimal? Yang 2 itu di feed.
Oh ya, 2 di feed. Kalau story Ya. sebanyak-banyaknya gitu. Sebanyak-banyaknya boleh, nggak masalah. Oke, Pak. Ya. Makasih. Ya. Nah, ini tadi pertanyaan dari Pak Jakob, apakah punya pengaruh bisnis yang kita jual dengan hashtag terus kita bagi ke Facebook, misalnya sering muncul dan dapat dilihat banyak orang di Facebook dan Instagram? Yes, justru kayak kita supaya postingan kita itu banyak dilihat orang, ya kita salah satu caranya kita bisa menggunakan hashtag dan kita juga harus sharing, dibagikan. Contoh kan kayak gini nih, postingan saya seperti ini, saya langsung bagikan aja, share to gitu, share to ke Facebook yang lain gitu. Supaya apa? Supaya orang-orang yang lihat tuh bukan cuma follower yang ada di Instagram saya juga gitu. Tapi misal di Facebook saya, di WhatsApp saya, dan lain-lain seperti itu. Jadi memang kita nggak bisa cuma berdiam diri sekali posting terus kita berharap ada orang yang lihat gitu. Tetapi kita harus aktif mempromosikan. Ingat loh, aktif mempromosikan. Jadi Anda harus juga share-share ke Facebook, ke WhatsApp, ke website, ke manapun gitu loh. Jadi kita gunakan omnichannel. Saya selalu tekankan bahwa kalau Anda mau sukses, Anda nggak bisa hanya bergantung pada satu platform. Artinya apa? Kenapa saya bikin namanya Digital Marketing is Fun? Fun, F yang pertama itu adalah formation, kan? Anda harus ada formasinya seperti apa. Bola ini, Anda mau oper kemana, Anda harus tahu. Gitu. Nah, jadi nggak bisa hanya bergantung bahwa, Pak, saya main di Instagram aja deh, terus saya nggak mau main yang lain. Nggak bisa. Anda harus multi channel ya, kalau zaman sekarang ngomongnya adalah omni channel, banyak channel ya, seperti itu. Thank you Pak Yakob. Oke, ada lagi? Ada? Ini saya masih ada nggak IG-nya ya mau di review ya? Masih ada waktu 8 menit nih. Ayo, silakan Bapak Ibu, masih ada waktu 8 menit ya, maksimal kan nih. Ya, silakan. Biasanya, ayo. Pak Galaxy. Pak Galaxy A20. Instagramnya apa, Pak? Ada pertanyaan nih Pak, cara riset hashtag yang baik bagaimana, terutama buat yang follower masih di bawah 5.000 Pak? Ya, jadi kalau saya simpelnya ya, gampangnya ya, tanpa harus yang macam-macam, kita tinggal lihat aja sih. Misalnya postingan kita tentang UMKM, ya udah kita lihat aja hashtagnya tentang UMKM gitu. Tinggal dicari aja di sini UMKM, ya kan, cari di tag. Nah di sini kan ada angka-angka nih, UMKM Indonesia itu ada 255.000 post, ya. Terus ada UMKM naik kelas kan 73.800. Nah, kita carinya jangan yang gede-gede sebenarnya gitu, yang kecil-kecil aja. Ini UMKM Jogja ya, yang 1.020-an ribu masih oke lah seperti itu ya. Kalau mau lebih detail lagi ada mesti langganan supaya kita bisa melihat daily postingnya di hashtag ini. Tapi karena saya juga nggak berlangganan, jadi saya nggak bisa tunjukin kayak gitu. Ya. Ya, ini UMKM Surabaya segala macam. Nah, risetnya sesimpel ini aja gitu. Terus kalau kita mau traveling ya, kita traveling. Nah, ini kan 77 juta. Ya, ini udah pasti kita kependem lah kalau main di sini, gitu kan. Nah, traveling apa? Traveling Jogja. Nah, kita main lebih spesifik. Jadi kita bermain di hashtag-hashtag. Kalau di keyword tuh namanya long tail ya, hashtag-hashtag yang panjang, jangan hashtag-hashtag yang tinggal ataupun 2 huruf gitu ya. Gitu. Nah, ini kan traveling Jogja 1.000 post ya, kayak gini-gini aja. Traveling Jogja yuk. Sesimpel ini aja. Nggak usah yang ribet-ribet ya. Tapi kalau mau ribet, mau bayar ya boleh. Nanti ada aplikasinya gitu. Hashtag yang dipilih jangan yang terlalu banyak ya. Kalau akun Anda masih sedikit ya ribuan atau puluhan ribu udah oke. Kalau akun naikin nolnya 1 aja. Kalau akun Anda ribuan maksimal puluhan ribu hashtagnya. Kalau Anda 10.000 maksimal ratusan ribu hashtagnya. Kalau akun Anda ratusan ribu hashtag yang jutaan. Nah itu nggak apa-apa. Naikin nolnya 1 aja paling simpel.
Ya. Oke, ada lagi? Ini Pak Galaxy, Instagramnya apa nih Pak? Ini apa lagi? Oke. Ayo, 5 menit terakhir. Jangan lupa ya, follow juga nih, Digital Marketing is Fun. Ya, follow juga Juanda Rovelim. Ini kayaknya udah nambah nih, 255 nih. Tuh, Bu Ima sudah nambah. Oke. Nggak ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin Pak Agus sudah boleh di-close. Oke ya, sudah Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi nih. Oke, baik ya. Bapak Ibu, itu dari materi dari Pak Jana Rovelim ya, terkait dengan Instagram marketing ya. Insya Allah materi ini akan kita share, kita upload di YouTube Pak Dan Dahlan ya. Dan juga kita share di FB Group TTR. Ya mungkin ada beberapa yang baru bergabung, nanti bisa akses ulang di YouTube ya. Seperti itu. Jangan lupa subscribe juga untuk mendapatkan update-update terbarunya ya.